Ini waktu Zizi tidur. Iya. Nanti anak-anak akan melakukan keyakinan kelas apa yang akan dilakukan di kelas, ya. Seperti itu nanti. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, di sini Pak Guru akan menerangkan tentang budaya positif itu apa, ya, di kelas maupun di lingkungan sekolah, ya. Nah, Ya. Dia tahu nanti apa budaya positif itu, ya. Ya. Tentunya anak-anak sering melakukan budaya positif tapi anak-anak tidak tahu itu apa, gitu ya. Contohnya tadi di anak-anak saat melakukan upacara, nah, itu termasuk budaya positif, ya. Sebelum masuk kelas, anak-anak Pak Guru suruh baris, ya, baris dan bersalaman kepada Pak Guru. Itu supaya apa? Untuk membiasakan budaya positif yang ada di sekolah maupun di kelas. Pak Guru acungi jempol semua untuk anak-anak kelas 4 ayo pulang semua. Bagus sekali ya, semangatnya bagus sekali, kedisiplinannya juga bagus ya, terus akhlaknya itu yang terpenting. Ini apa budaya positif itu? Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dalam mewujudkan budaya positif ini, guru harus memegang peran sentral. Jadi Pak Guru ini adalah memegang kendali anak sebelumnya. Biar apa? Anak-anak ini mempunyai budaya positif yang baik. Pak Guru, apa bisa budaya positif diterapkan di lingkungan rumah? Bisa, anak-anak ya. Bisa sekali ya. diterapkan. Anak-anak sering membantu ibu di rumah. Contohnya membantu menyapu, ya. Terus membantu ibu membeli sayuran. Ada yang beli sayuran? Ada. Anak-anak yang disuruh ibu beli garam ada? Ada. Tentunya anak-anak disuruh ibunya beli garam, anak mau apa tidak? Mau. Ada yang menolak? Tidak ada. Ya. Terus setelah anak-anak membelikan ibunya garam atau sayurannya, anak minta imbalan apa tidak? Tidak. Oh, minta. Siapa yang minta? Angkat tangan. Nah, ini budaya positif ini tidak usah mengharapkan imbalan, harus berdasarkan dari keyakinannya anak-anak. Jika membantu orang tua akan apa? Mendapatkan pahala dan membiasakan diri menjadi akhlak yang baik. Itu anak-anak ya. Begitu juga di SD ini, anak-anak keyakinan kelas yaitu anak-anak jangan terlambat mengerjakan PR. Di mana mengerjakan PR di mana? Ayo. Rumah. Di Rumah. jangan di kelas ya, tapi di rumah. Saat Pak Guru menerangkan tugas, menerangkan apa pelajaran, anak-anak memperhatikan dengan baik. Kalau tidak bisa ditanya, karena apa? Anak saat belajar yang baik itu adalah saat Pak Guru menerangkan. Ya. Sakit. Bisa. Menerangkan. Lanjut ya. Anak di sini nanti Pak Guru minta membuat keyakinan kelas. Nah, ini Pak Guru memberikan ini ada artinya, anak ya. Ada maksudnya. Nanti anak-anak menempelkan ini
Kemudian ditulis keyakinan kelas apa yang sekiranya anak-anak ini bisa membuat anak-anak menjadi semangat belajar dan menjadikan anak-anak menjadi kepribadian yang baik, ya, dan kepribadian yang baik, ya, seperti itu ya. Terus kalau dulu itu peraturan, ya, peraturan sama keyakinan ini berbeda, ya. Ya, sekarang keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan universal, pertanyaan-pertanyaan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Berarti apa? Tingkah laku yang positif, bukan tingkah laku yang jelek, karena ya, yang positif. Contohnya apa? Ayo, ada yang tahu tingkah laku positif, perbuatan yang positif di kelas? Ya tadi itu disiplin, ya, piket, ya, piket dilaksanakan, jangan ada jadwalnya saja piket, ya, tapi dilaksanakan, ya. Lanjut. Sedangkan yang dimaksud dengan peraturan adalah ketentuan yang dengan sendirinya memiliki suatu makna normatif. Ketentuan yang menyatakan bahwa sesuatu harus tidak dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Ya, seperti itu. Kalau ada peraturan, anak-anak nanti mendapat hukuman. Ya, seperti itu. Ya, berapa anak? Anak-anak sekarang menulis di sini. Nah, peraturan, bukan peraturan tapi keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas apa yang harus dimiliki anak-anak? Dapat tepat waktu boleh. Tentunya anak-anak ini mempunyai keyakinan kelas yang berbeda di dalam dirinya sendiri. Ya, ditulis ya. Oke, semangat. Ya, yuk, bisa dimulai. Jangan lupa dikasih nama. Namanya di mana? Di atas, ya. Yuk, mulai. Woi, Pak. Ya, sudah setelah anak mengetahui apa itu keyakinan kelas, ini Pak Guru sudah memberikan contoh keyakinan kelas yang ada di channel YouTube anak-anak ya. Anak-anak tidak bisa berpikir apa itu keyakinan kelas, anak ya. Dari sini anak-anak sudah bisa kan ya? Keyakinan kelas itu apa? Sehingga anak-anak bisa menuliskan di kertas. Siapa yang sudah menulis di kertas? Saya. Bagus sekali. Yuk, siapa ini? Anggun sudah selesai? Sudah. Banyak sekali Anggun keyakinannya kelasnya Anggun di sini ya. Terus, ya. Kemudian siapa yang mau maju membacakan keyakinan kelasnya? Gigi maju. Nah, tepuk tangan untuk Gigi. Keyakinan kelasnya Gigi. Belum Gigi ya. Yuk dibacakan Gigi. Belum. Halo. 1. Datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Terus apa lagi Gigi? 2. Melaksanakan piket kelas.
Ya, melaksanakan piket kelas. Jadi jangan terlambat ya. Apa lagi? 3. Tidak terlambat masuk sekolah. Oh, bagus sekali, tidak terlambat datang sekolah. Ya. 4. Mendengarkan pelajaran saat Pak Guru menerangkan. Ya, mendengarkan dengan baik saat Pak Guru menerangkan. Terus 5. Membuat karya seni budaya. ya, membuat karya seni ya. 6. Mengerjakan PR di rumah. Ya, terus 7. Dilarang bermain kalau sudah masuk kelas. ya. 8. Menimbulkan budaya positif. 9. Berdoa sebelum beraktivitas di kelas. 10. Tidak boleh memakai topi di kelas. 11. Menggunakan pakaian sekolah yang lengkap. 12. Bertanya dengan sopan. Ini tidak boleh, keyakinan kelasnya gigi, tidak boleh memakai topi di dalam kelas. Tadi ada sudah ya. Tadi waktu Pak Guru menerangkan itu ada yang pakai topi. Sekarang tidak boleh pakai topi. Ayo coba di video itu, video. Nah, tidak boleh ya, pakai topi ya. Di dalam kelas tidak boleh pakai topi. Pakai topi di mana yang boleh? Di luar kelas dan saat upacara bendera. Itu ya. Terus bertanya dengan sopan kata Gigi. Bertanya itu harus sopan, menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Apabila anak tidak bisa menggunakan bahasa baik dan benar, ya menggunakan bahasa daerah. Tapi anak tidak lupa belajar bahasa Indonesia yang benar. Aku yakin di sini sudah menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Ya, ayo siapa lagi yang mau membaca keyakinan kelasnya? Tidak usah malu. Ayo kakak. Nah, ayo kakak sini. Tepuk tangan untuk kakak. Ayo. Dibaca keyakinan kelasnya kakak. 1. Datang tepat waktu. 2. Mengerjakan. Gak usah cepet-cepet, santai saja ya, santai. Bacanya yang tepat, ya, keras, ya. Gak usah cepat-cepat, pelan tapi betul, ya. Yuk. 1. Datang tepat waktu. Ya. 2. Mengerjakan PR di rumah. 3. Melaksanakan piket. Mendengarkan pengajaran dari Pak Guru. Membuat karya seni. Berdoa sebelum pelajaran. Tidak memakai topi di kelas. 8. Tidak membuang sampah sembarangan. 9. Menggunakan baju lengkap. Ya, bagus sekali, tepuk tangan untuk kakak. Ya. Jadi anak-anak, keyakinan kelas itu dibuat kalian sendiri dan dipatuhi kalian sendiri. Jadi keyakinan kelas itu tidak boleh dilanggar ya, tidak boleh dilanggar, harus dipatuhi. Contohnya tadi harus datang tepat waktu. Ingat, kakak mulai besok harus datang tepat waktu, tidak boleh terlambat. Janji ya. Bagus sekali. Satu lagi, siapa yang mau membacakan? Nah ini, ayo. Kok tertawa? Ayo maju. Tertawa dari sini. Maju. Ayo, Medina. Ayo, dibacakan. 1. Datang tepat waktu. Ya. Melaksanakan piket kelas. Tidak boleh terlambat sekolah. Tidak boleh makan saat pelajaran. Sekolah melaksanakan jadwal yang lengkap. Membersihkan papan. Mengerjakan PR di rumah. Membuat karya seni. Ya. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk Gigi. Dina. Ya. Tidak boleh makan di kelas katanya Dina ya. Berarti keyakinan kelasnya tidak boleh makan di kelas. Tidak boleh makan saat pelajaran. Berarti kalau ada anak-anak nanti melanggar keyakinannya kelas sendiri, nanti ada sanksi konsekuensi nanti. Ya, bukan hukuman nanti. Ya, dapat ya
konsekuensinya itu apa yang dilakukan itu nanti dikerjakan. Ya, contohnya Dina makan di kelas. Ya, nanti apa sanksi apa yang diberikan oleh Pak Guru, nanti keyakinan kelasnya apa ya, nanti Dina misalnya menyapu di kelas ya, gitu. Jadi anak-anak paham ya tentang keyakinan kelasnya sendiri. Siapa lagi yang mau maju? Sudah ada? Ayo sekarang diangkat semua keyakinan kelasnya semuanya. Nah, diangkat semua. Ayo dilihatkan sini. Nah, keyakinannya kelas semua. Sana. Lihat. Bagus sekali. Ya. Habis ini kita taruh di sini ya. Jadi keyakinan kelas harus ditaati. Jadi ya, ada yang tidak boleh buang sampah sembarangan ya. Bagus. Yuk. Sekarang turunkan lagi. Jadi anak-anak ya, sudah ada keyakinan kelas di kelas 4A. Ini ada 12 kelas ya. Di sini anak-anak, keyakinan kelas ini harus dipatuhi. Ya. Harus ditaati. Ada keyakinan kelas yang harus ditanamkan di hatinya anak-anak ya. Mulai besok keyakinan kelas ini harus dijalankan ya. Ya, dilaksanakan ya. Saya kira itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SDN Curah Tulis 1 dan teman-teman guru SDN Curah Tulis 1 yang saya cintai dan saya banggakan, yang sangat hebat. Di sini saya mohon izin untuk memaparkan tentang budaya positif pendidikan guru penggerak. Nah, di sini saya akan memaparkan tentang aksi nyata modul 1.4 budaya positif pendidikan calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Probolinggo. Perkenalkan, di sini ada 3, yaitu Bapak Fasilitator Bapak Sugianto MPD, dan pengajar praktik saya Maini Yudinsih SPD MM,
Dan saya tentunya Bapak Ibu sudah tahu, Arif Oktato, CGP Angkatan 7 kelas 101 dari SDN Curatulis 1. Di sini Bapak fasilitator ini menerangkannya saat di LMS, saat memaparkan, saat memberikan pelajaran tentang apa itu CGP, itu sangat baik sekali dan sabar Ibu. Tentunya nanti kalau di sini ada 3 guru yang sudah lolos tahap 1, calon guru penggerak angkatan 9, angkatan 8, itu tidak usah khawatir karena banyak sekali materi yang di sana itu dijelaskan dengan baik, dan kita cara mengupload itu sangat mudah sekali nanti di sana. Tidak usah berpikiran apa itu guru penggerak, waduh tidak usah seperti itu, yang penting semangat. Sedangkan di sini ada pengajar praktik di sini yang selalu mendampingi saya saat lokakarya, yang memberikan ilmunya saat lokakarya di kelas itu. Ibu Maini ini sangat aktif sekali, sangat memberikan suasananya lebih senang, menyenangkan dan cair, sehingga apa yang didapatkan di lokakarya itu sangat mudah sekali nanti dipraktekkan. Lanjut. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun budaya positif di kelas melalui keyakinan kelas, yaitu latar belakang. Budaya positif adalah suatu pembiasaan yang bernilai positif. Di dalamnya mengandung sejumlah kegiatan yang mampu menumbuhkan karakter murid. Budaya positif perlu dibangun dalam suatu kelas. Untuk mewujudkan budaya positif harus dilakukan sejak dini, mengingat dalam prosesnya membutuhkan waktu yang lama dan konsisten dalam setiap stakeholder yang ada. Sebagai guru, tentu memiliki peran yang besar dalam mewujudkan disiplin positif baik di dalam kelas maupun di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, guru dapat menerapkan budaya positif seperti bekerja sama dengan rekan sejawat, berinteraksi secara akrab dengan peserta didik, menerapkan sikap disiplin dan tanggung jawab, serta menjadi teladan bagi peserta didik. Sedangkan di lingkungan kelas, salah satu langkah yang guru dapat lakukan adalah membangun budaya positif melalui komunikasi serta adanya keyakinan yang diyakini baik dan positif. Di situ tentunya Bapak Ibu guru sudah melakukan kegiatan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah seperti itu. Di sini saya tidak mau menggurui Bapak Ibu atau memberitahu lagi, tentunya Bapak Ibu ini sudah pintar sekali. Saya melihat sendiri saat Bapak Ibu melakukan budaya positif di kelas maupun di lingkungan sekolah, tetapi Bapak Ibu itu tidak menyadari itu apa. Seperti Bu Iva waktu tadi pagi menyiapkan anak-anak untuk kegiatan tari kelipang. Sedang di situ anak-anak sangat senang sekali. Terus Bu Iva itu memberikan sedikit gerakan tari kelipang sehingga anak-anak itu bisa meneruskan tari kelipangnya di halaman sekolah itu secara komplit seperti itu. Ya, Pak Ustaz? Ya, seperti tadi katanya Bu Ustaz tadi, diakhiri lagu wajib, lagu Indonesia Raya, menghidupkan cipta, seperti itu. Itu termasuk budaya positif. Kalau di kelas, anak-anak itu banyak sekali. Contohnya waktu masuk kelas, seperti salaman terlebih dahulu, baris dulu, berdoa, seperti itu. Tentunya Bapak Ibu itu sering melakukan seperti itu, tapi tidak menyadari. Nah, tujuannya itu menumbuhkan budaya positif dengan kesepakatan kelas.
kesepakatan kelas itu nanti ada di akhir pelajaran itu seperti apa. Menumbuhkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila pada diri peserta didik dalam kegiatan pembelajaran dan mengintegrasikan dan pembiasaan peserta didik untuk menanamkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dalam kegiatan ekstrakurikuler. Di sini banyak sekali ekstrakurikuler yang dilakukan di SDN Curatulis 1 itu seperti pramuka, okay. Terus tarian, okay. Terus drum band, albanjari, teater itu banyak sekali ya. Itu di dalam ekstrakurikuler itu menumbuhkan profil pelajar Pancasila yang ada dalam anak itu, seperti itu. Saya lanjutkan. Nah ini profil pelajar Pancasila seperti ini yang selalu digadang-gadangkan di saat kurikulum merdeka seperti itu. Yang satu, beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia seperti itu. Kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Nah, seperti itu. Seperti anak-anak waktu melakukan kegiatan saat melakukan kegiatan pembelajaran diawali dengan berdoa terlebih dahulu, terus berkepentingan global. Di situ anak-anak itu menyadari begitu banyak budaya yang ada di Indonesia ini, kemudian global yang berkepentingan budaya yang ada di dunia, kemudian masuk ke Indonesia. Dikarenakan apa? Karena di era sekarang ini banyak sekali budaya masuk melalui IT, ilmu teknologi. Contohnya HP. Anak-anak sekarang bisa melihat HP dengan sesuka hati, bisa melihat budaya-budaya asing seperti itu. Tentunya nanti di saat budaya asing itu masuk ke Indonesia itu ada filternya, penyaringnya melalui filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi Dewantara. Bergotong royong seperti nanti anak-anak melakukan kegiatan kerja bakti banyak sekali. Kerja bakti kreatif. Anak-anak itu membuat kerajinan apa? Seperti saya lihat kemarin kelas 6, kelas 5 itu membuat kerajinan banyak sekali, seperti ornamen-ornamen, terus taplak yang selalu ditampilkan atau disediakan saat ada rapat KKG seperti itu. Taplaknya kelas 6, hasil karyanya kelas 6, tapi tidak lupa nanti itu dikembalikan lagi ke guru kelas 6-nya, dilebit lagi, seperti itu. Itu sangat gimana ya, sangat penuh inovatif ya, untuk sekolah ini sangat inovatif. Terus anak bernalar kritis, bertanya. Tentunya Bapak Ibu di kelasnya itu sering muridnya itu bernalar kritis apa enggak, apa diem saja di kelasnya, sering tanya gitu. Nah itu bernalar kritis. Jangan tanya jam kosong lah, itu bukan bernalar kritis. Bernalar kritis itu saat Bapak Ibu menerangkan anak-anak itu bertanya, saat pelajaran berlangsung itu anak bertanya. Anak-anak saat Pak Guru belajar rumus segitiga ini kira-kira apa yang perlu ditanyakan anak seperti itu ya. Anak diam saja, menang kabel ya. Itu tandanya diam itu harus tanya Ibu deh. Diam ngerti apa diam tidak ya. Seperti itu. Mandiri, saat anak bertanya harus mengerjakan secara mandiri, tidak ketergantungan kepada orang lain atau temannya di sekitarnya ya. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini tolak ukur. Tolak ukur peserta dapat mengaplikasikan diri nilai-nilai profil pelajar Pancasila secara sadar dan kontinu dalam proses pembelajaran. Jadi profil pelajar Pancasila itu dilakukan secara sadar dari dirinya anak itu dan dilakukan secara kontinu. Kontinu itu adalah secara berkelanjutan, berkesinambungan.
Peserta didik terlibat aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler dengan sadar mengamalkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila seperti di Pramuka itu kemarin anak-anak saat kemah, anak-anak itu tanpa disuruh untuk membuat tenda itu sudah tahu rancangannya membuat tenda itu seperti apa, karena di situ ada guru yang sudah profesional ya, seperti Bu Yanti, terus Pak Bayu di situ. Nah, saat ekstrakurikuler sudah menerangkan seperti itu. Saya lanjut ya. Nah, ini kegiatan di sini, kegiatan istighosah yang dilakukan di SDN Jurnatulis 1 yang dilakukan oleh saya sendiri dan teman saya Bapak Sekar saat itu. Ini budaya positif yang diterapkan di SDN Jurnatulis 1. Saya lanjut, tarik lipang, terus kita berkolaborasi dengan puskesmas tentang pemberian obat biar anak tidak stunting ya. Obat cacing, terus tambah darah ya, seperti itu. Banyak sekali kita saling berkolaborasi dengan pihak puskesmas. Nah, lanjut ya, itu gambar selanjutnya itu bakti alam yang dilakukan di Pantai Bahak, membersihkan sampah, mengambil sampah yang di sana kemudian dibuang di tempat sampah, kemudian nanti sampah yang bisa yang kering itu dibakar di sana, kemudian yang sampah yang basah itu ditanam ya, digali lubang kemudian dimasukkan dalam tanah biar terurai nanti. Ini kegiatan ekstrakurikuler drum band ya. Drum band, anak-anak itu berinovasi, antusias sekali, senang sekali saat melakukan lagu-lagu baru seperti itu. Nah, ini kegiatan upacara di sini. Di sini anak-anak melakukan kegiatan upacara itu tanpa dipaksa oleh guru. Anak langsung memasuki lapangan, kemudian langsung baris, dan berpakaian rapi sehingga upacara pada hari Senin itu berjalan dengan baik dan hikmat, lancar seperti itu. Di sini banyak sekali kegiatan positifnya, menumbuhkan rasa apa kalau di sila Pancasila ini, persatuan Indonesia seperti itu. Nah, ini budaya positif selanjutnya, masuk baris, kemudian salaman seperti itu. Lanjut lagi. Nah, ini anak-anak merasa senang, tidak takut, tidak takut karena di situ pelajarannya menyenangkan. Anak-anak itu tidak merasa canggung kepada gurunya, bertanya ya, seperti itu. Lanjut. Nah, ini teman-teman saya di kelas 101 yang mentornya Bu Maini itu ada Pak Lutfi dari kanan, Pak Taufik, kemudian yang di tengah Bu Maini, Ibu Norma, Bapak Wanda, dan saya sendiri itu waktu lokakarya. Selanjutnya, di sini lini masa tindakan, adapun langkah-langkah yang akan dilakukan, yaitu lini masa itu adalah perjalanan yang dilakukan adalah 1. Sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, meliputi kepala sekolah tentunya, guru, peserta didik, tenaga pendidikan terkait disiplin positif, kesepakatan kelas, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian guru menjelaskan tentang pengertian dan pentingnya kesepakatan kelas. Guru memfasilitasi peserta didik untuk membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas yang telah disepakati selanjutnya ditandatangani seluruh warga kelas dan dipasang di dinding kelas, seperti itu. Kemudian sosialisasi kepada seluruh peserta didik baru tentang menumbuh karakter dengan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler dan pentingnya mengikuti kegiatan ekstrakurikuler sesuai minat. Ada yang minat pramuka, drum band, al-bajari, seperti itu ya.
Saya kira di SD Curhat kelas 1 ini anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler itu sesuai dengan minat dan bakatnya seperti itu. Kemudian menumbuhkan, menanamkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan kegiatan ekstrakurikuler. Dan tidak lupa mendokumentasikan setiap kegiatan ekstrakurikuler yang menumbuhkan, mencerminkan dan membiasakan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Biar apa di dokumentasi ini? Biar nanti ada siswa baru, berarti kakak kelas saya tahu seperti ini. Jadi menumbuhkan profil pelajar Pancasila di situ. Dan anak peserta didik yang baru itu tahu kegiatan apa saja yang ada di SDN Curhat Tulis 1 itu bisa nanti waktu pembelajaran pendaftaran murid baru itu anak-anak itu bisa tertarik sekolah di SDN Curhat Tulis 1 karena ada dokumentasi seperti ini. Kemudian kesepakatan kelas apa yang diyakini bisa anak-anak itu menumbuhkan profil pelajar Pancasila itu. Contohnya yang simpel saja, mengerjakan PR di rumah seperti itu. Ditulis anak-anak itu, ayo kesepakatan kelas apa? Yang anak Pak mengerjakan PR, terus datang tepat waktu seperti itu. Terus tidak membuang sampah sembarangan. Ditulis, anak-anak yang tulis sendiri. Ketika anak-anak membuat pelanggaran itu ditanyakan, anak-anak sudah memberikan kesepakatan kelas dan di lingkungan sekolah. Kemudian jika anak-anak melanggar seperti itu, ada konsekuensinya nanti seperti itu, sanksi. Tapi sanksinya itu bukan mukul, untuk sekarang itu tidak ada. Saya lanjut. Nah ini koneksi antar materi. Di sini 1.4 itu ada koneksinya, Bapak Ibu. Pertama saya waktu belajar CGP itu belajar tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu modul 1.1. Di situ ada, kalau mau lihat di YouTube itu ada di konten saya. Kemudian 1.2 itu nilai peran guru penggerak seperti apa. Terus modul 1.3 itu visi guru penggerak. Kemudian terakhir ini modul 1.4 budaya positif. Jadi setiap modul itu saling berkaitan, yaitu koneksi antar materi seperti ini ya. Saya lanjut. Keterkaitan materi yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun anak sesuai kodrat zaman. Nah seperti itu. Zamannya sekarang sama dulu itu beda, Bu. Sekarang ini tentunya anak-anak canggih memegang smartphone. Nah, Bapak Ibu guru harus lebih canggih lagi untuk memegang smartphone. Misalnya anak bermain TikTok, di sini ada TikTok, terus Facebook, kemudian Telegram, gitu. Bapak Ibu ya harus sedikitnya harus tahu apa itu TikTok sehingga anak-anak itu bisa terkontrol, terlihat, oh ini murid saya Rizal, tahu punya TikTok. TikToknya seperti apa? Apakah TikTok itu yang kurang baik atau baik seperti apa? Jadi Bapak Ibu bisa komen di situ. Kalau bisa kok jangan buat TikTok seperti itu karena tidak baik, karena kamu masih SD gitu. Kemudian pembelajaran berpusat pada anak gitu. Jadi pelajaran itu berpusat kepada anak. Jadi anak sebagai kiblatnya, anak itu belajar seperti apa yang disenangi anak itu. Ya, terus di situ ada garis hal yang harus diyakini ketika menjalankan peran nilai guru penggerak. Seperti itu garis itu ya. Harus mempunyai keyakinan agar sebagai guru penggerak itu saya bisa begitu. Terus peran nilai guru penggerak yaitu menjadi pemimpin pelajaran, mewujudkan kepemimpinan murid, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru yang lain, menggerakkan komunitas praktisi. Selanjutnya berpihak pada murid, mandiri, reflektif dan inovatif. Seperti itu. Selanjutnya visi guru penggerak harus mencerminkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila dengan tahapan bagja. Apa itu bagja nanti ada di belakang ini. Terus budaya positif dengan bagja menerapkan tahapan bagja, maka akan muncul kebiasaan-kebiasaan baik yang dikenal dengan budaya positif. Lanjut. Apa itu filosofi pendidikan
menurut Ganjar Dewantara, yaitu pendidikan adalah menuntun anak, merupakan salah satu filosofi dari Ganjar Dewantara yang sejalan dengan semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, dan tuturi handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang memberi dorongan motivasi. Seperti itu. Ini tentunya Bapak Ibu sudah paham di sini. Terus pinter-pinter kabeh, tidak usah diajarkan, cuma saya ini tugas dari CGP ingin menerapkan kembali, mengingatkan kembali Bapak Ibu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara, itu pentingnya Ki Hajar Dewantara itu. Lanjut Bu ya. Nilai-nilai guru penggerak di situ, berpihak pada murid, inovatif dan kolaboratif dan mandiri. Seperti itu. Pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang menitik beratkan peserta didik sebagai prioritas utama yang harus dilayani. Setiap anak memiliki kemerdekaan untuk belajar sesuai dengan keinginan dan kemampuan alamiah yang terbentuk dalam diri anak. Seperti itu. Jadi anak-anak itu untuk kurikulum merdeka ini tidak bisa dipaksakan, ayo anak-anak sekarang seperti ini, tidak bisa. Gitu. Harus anak-anak itu kemampuannya seperti apa, kemauannya itu seperti apa. Pak, saya senang berdiskusi, saya ingin belajar di luar tentang pelajaran gaya misalnya, apa itu gerak misalnya ya, terus metamorfosis, seperti itu. Anak-anak tidak selalu dihidangkan dengan buku, tapi bisa langsung ke alam, contohnya melihat siklus kepompong, terus disuruh nyamuk suruh apa, metamorfosis nyamuk seperti itu. Membawa misalnya anak membawa apa namanya yang kecil itu, jentik-jentik nyamuk. Nah itu nanti posisinya seperti apa, anak-anak suruh mencatat. Lanjut, berpikir reflektif adalah berpikir yang bermakna, yang didasarkan pada alasan dan tujuan. Jadi Bapak Ibu harus mempunyai berpikir reflektif saat mengajar itu, yang bermakna, yang didasarkan pada alasan tujuan tertentu. Saat anak-anak terlambat ditanyakan, kenapa kau terlambat anak-anak? Betul. Jangan langsung diberi hukuman dulu, ditanyakan terlebih dahulu. Nah ini inovatif. Nah ini inovatif di SDN Jalan 1 itu sangat luar biasa sekali. Kemarin seperti kegiatan 17 Agustus, Bapak Ibu guru di sini mempunyai ide-ide sendiri tentang karnaval yang diminati oleh banyak sekali masyarakat. Ya, tentunya di situ ada anak-anak sendiri. Selalu berinovasi dalam pembelajaran sesuai dengan kodrat zaman sehingga dapat meningkatkan mutu pembelajaran dan motivasi siswa, mengembangkan minat dan bakatnya secara maksimal. Seperti itu. Nah, ini kolaboratif, membangun hubungan dan kerjasama yang baik dengan semua pihak seperti kepala sekolah, rekan sejawat, komite sekolah, dan wali murid serta komunitas praktisi di lingkungan sekolah demi pengembangan proses pembelajaran ke arah yang lebih baik. Di situ ada Ibu Melas, kemudian Bu Mif, di situ ada kepala sekolah yang berdiskusi tentang kurikulum merdeka kemarin. Bu Mif. Selanjutnya, nah ini kolaboratif. Kemarin saya mengikuti kegiatan GP di situ, Zoom meeting, berdiskusi dengan teman sejawat, dengan murid, wali murid, menjalin hubungan harmonis dengan semua umur yang ada di sekolah. Begitu. Jadi yang ada di lingkungan sekolah ini bukan termasuk Bapak Ibu guru atau murid saja, penjual termasuk lingkungan murid, karena di situ ada hubungan. Di situ penjual itu menjual barang yang dijualkan ke anak-anak. Itu Bapak Ibu harus tahu, barang apa yang dijualkan, produk apa, bahaya apa tidak, seperti itu. Mandiri. Kemandirian diartikan dengan hal atau keadaan seseorang dapat berdiri sendiri atau tidak bergantung kepada orang lain. Kolaboratif boleh,
saling tanya boleh sama rekan jawab, tapi harus mempunyai sifat mandiri seperti itu, oke. Yang tidak bergantung kepada orang lain. Jadi harus mengupgrade. Kalau HP itu di-upgrade terus. Kayak tadi, contohnya apa tadi itu estamina, nih. Estamina pertama 5.1, kemudian 5.6, di-upgrade lagi 5.8. Biar apa? Koneksinya biar enak. Jadi Bapak Ibu sekali cekrek langsung terkoneksi ke dinas. Seperti itu. Kok lemes semua ini. Ya, lanjut ya. Nah, tahapan baca. Nah, ini tahapan baca. Membuat pertanyaan utama. Ketika anak-anak ada masalah, di situ Bapak Ibu guru ada tahapan baca. Membuat pertanyaan utama. Ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Seperti itu. Buat pertanyaan, ayo anak-anak, apa kira-kira anak-anak yang kita butuhkan di kelas ini? Seperti itu. Anak-anak tentu ini apa ya? Diam itu bukan karena mengerti atau seperti apa, seperti di hatinya itu ada kemauan sendiri. Pelajaran seperti apa? Terus ambil pelajaran. Ketika pelajaran, oh anak ini senangnya seperti ini. Oh anak ini senangnya seperti ini. Oh anak ini masih belum bisa baca. Kira-kira anak-anak ini bisa baca itu diapakan yang seperti itu. Contohnya agar mempunyai sifat kemandirian, kolaboratif dengan anak yang lain. Anak yang tidak bisa baca ini diajari, jangan gurunya saja yang mengajari baca, tapi anak-anak yang bisa baca itu dibuat tiket, contohnya begitu. Untuk hari Senin, Kafka sama Mones ngajari ini biar bisa baca. Untuk selanjutnya, Jiji sama ini melajari baca ini. Tentunya waktu di jam kosong atau di jam setelah pelajaran. Gali mimpi, ya seperti itu. Gali mimpi apa? Itu. Jika anak bisa baca itu nanti apa mimpinya anak-anak itu? Cita-citanya itu seperti apa? Ada cita-cita anak yang jadi tentara, ada dokter, seperti itu. Terus jabarkan rencana, seperti itu tadi ya. Rencananya waktu membuat apa? Membuat anak-anak itu sendiri bisa baca itu rencananya itu seperti hari ini siapa yang mengajarkan hari itu sebenarnya atur eksekusi. Selanjutnya atur eksekusi itu dilaksanakan, jangan rencana saja tapi harus dilaksanakan, begitu. Nah ini tujuan yang ingin dicapai yaitu pertama adalah filosofi gajah dewantara, peran dan nilai guru penggerak, visi guru penggerak dan budaya positif agar mencapai belajar profil Pancasila seperti itu. Nah ini konsep-konsep inti yang telah saya pelajari di modul ini antara lain disiplin positif, pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dengan membentuk rasa percaya diri. Kemudian posisi kontrol ini harus yang dimiliki oleh sikap seorang guru, yaitu memberi hukuman, membuat rasa bersalah teman, manajer. Nanti itu pemberi hukuman seperti apa, manajer seperti apa, teman seperti apa. Kemudian kebutuhan dasar seorang anak, kebutuhan dasar seorang manusia itu apa? Bertahan hidup, contohnya kasih sayang dan diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Kemudian teori motivasi untuk menghadiri ketidaknyamanan atau hukuman dan untuk penghargaan atau imbalan. Selanjutnya untuk menjadi pribadi yang diinginkan dan menghargai diri sendiri. Kemudian keyakinan kelas, salah satu disiplin positif yang bisa kita terapkan dalam membangun budaya positif di sekolah. Kemudian diselanjutkan segitiga restitusi itu menstabilkan identitas, validasi, tindakan yang salah dan menyenangkan dan keyakinan. Ya, menyenangkan keyakinan, menanyakan keyakinan. Lanjut, disiplin positif seperti apa? Merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif secara antara orang tua dan anak. Contohnya anak-anak datang terlambat. Nah, itu dikomunikasikan, jangan langsung dikasih hukuman.
ditanyakan kenapa anak-anak kok terlambat seperti itu. Saya terlambat karena ibu saya sakit pak, misalnya seperti itu. Kalau bangun siang ya nanti ada konsekuensinya sendiri. Anak-anak itu harus seperti ini, bangunnya seperti ini, seperti itu. Tentunya bapak ibu sudah paham ini sudah, paham sekali guys. Nah ini penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang bisa dilakukan penghukum biasanya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir. Nah ini menyindir. Dampak pada murid dari seorang penghukum adalah perilaku kontrol negatif, seperti murid mengulangi kesalahan berulang kali lalu berperilaku menjadi agresif. Nah ini contohnya menyindir. Kadang anaknya betul fisiknya tidak dilukai tapi hatinya dilukai, sehingga psikologinya kena UW. Sehingga anak-anak itu menjadi agresif, minder seperti itu. Terus apalagi sampai menyakiti. Tidak ada sekarang sudah, saya yakin di Ejaan Surat 1 tidak ada yang sampai menyakiti. Terus membuat merasa bersalah. Biasanya akan bersuara lembut, itu suara lembut. Yang bisa dilakukan pembuat merasa bersalah biasanya berceramah, menunjukkan kekecewaan mendalam. Terus dampak pada murid dari seorang pembuat merasa bersalah adalah murid akan merasa rendah diri, merasa gagal dan tidak berharga. Nah ini anak-anak ini ya opo sih rek, kamu kok tidak kerjakan PR, apa tidak kasihan sama orang tuanya seperti itu. Terus teman, seperti teman ya, sikap seperti teman guru ini yaitu posisi sebagai teman tidak akan menyakiti murid, namun selalu berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasi. Yang biasa dilakukan posisi sebagai teman adalah membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Dampak pada murid adalah murid akan tergantung, tidak mandiri dan tidak bisa memutuskan keputusan sendiri. Kadang seperti itu, dibuat manja murid. Ada murid gurunya yang membuat manja muridnya sehingga tidak bisa membuat keputusan sendiri dan tidak melakukan kegiatan itu secara mandiri, ketergantung pada temannya atau gurunya. Nah, selanjutnya sikap pemantau seorang guru, yaitu posisi ini biasanya selalu mengawasi atau memantau muridnya yang berpatokan pada catatan atau kesepakatan yang sudah disetujui. Yang bisa dilakukan posisi sebagai pemantau yaitu memantau, menghitung, mengukur kedisiplinan murid, dampak bagi murid, dan posisi kontrol. Memantau yaitu menitik beratkan pada dampak pada diri sendiri, mendapatkan hadiah atau mendapatkan hukuman. Seperti pemantau. Betulnya walaupun sudah memantau, kamu sudah mengerjakan PM belum? Sudah pak, oh bagus, gitu, bagus sekali, sehingga anak-anak itu terasa nyaman. Terus manajer, posisi manajer, yaitu memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kemudian kedua posisi tersebut bila diperlakukan. Guru pada posisi ini biasanya posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Yang dilakukan guru pada posisi manajer biasanya mengajukan pertanyaan-pertanyaan terkait nilai kebijakan yang telah diyakininya, atau pertanyaan yang berkaitan dengan solusi yang ditempuh berkaitan dengan pelanggaran tata tertib. Nah, ini diharapkan Bapak Ibu guru ini yang kelima ini sesuai manajer, meyakini, dan saat ada keyakinan kelas anak-anak membuat kesalahan itu yang dituliskan kelas itu bisa, guru itu bisa memberikan solusi terbaik seperti apa. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi, langkah-langkah menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, menyenangkan. Nah ini sikap manajer itu bisa menstabilkan identitas, anak-anak itu bisa percaya diri. Terus memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Seperti itu tadi ya. Keyakinan seperti apa yang ingin dimiliki kelas 3A misalnya.
anaknya pintar semua, disiplin semua, seperti itu. Lanjut. Nah, di sini tentang kebutuhan hidup itu adalah fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri, yaitu fisiologis makan dan tidur. Berarti setiap manusia itu pasti makan, minum, tidur dan berpakaian. Rasa aman, keamanan, keteraturan, stabilitas, keamanan yang diberikan oleh sekolah, keamanan yang dilakukan di dalam kelas, kemudian keamanan yang diberikan oleh seorang guru. Ya, seperti saya dulu waktu SMA itu saya pernah mengalami ketidaknyamanan karena ada seorang guru yang memberikan ngecas terus waktu itu, sehingga pelajaran saya menjadi jeblok seperti itu karena rasa aman. Itu contohnya saya gitu. Sehingga guru berikutnya karena gurunya itu memberikan kenyamanan, kemudian memberikan saat pelajaran enak, enjoy gitu. Anak-anak itu bisa memberikan terbaiknya, memberikan terus sosial, afeksi, relasi kekeluargaan. Nah, jadi di kelas itu harus memberikan rasa kekeluargaan. Misalnya kalau anak-anak tidak masuk kelas itu ditanyakan tentunya Bapak Ibu sering sekali kalau anaknya sakit sudah lebih 4 hari gitu, langsung dijenguk, kunjungan, Ibu sakit, saya habis makan rujak Pak, habis makan rujak sakit. Langsung betul ke sana gurunya sama muridnya membawa oleh-oleh. Itu kekeluargaannya itu sangat erat sekali. Kayak Bu Yanti kemarin sakit, ditanyakan lewat WA, kenapa Bu Yanti kok sakit, kok tidak masuk mutabir ya gitu. Kasihan gitu ya. Walaupun tidak dikunjungi di kelas, bisa di WhatsApp, grup WhatsApp. Terus penghargaan, pencapaian. Nah itu, anak-anak jika pintar itu memiliki penghargaan. Pintar ini, nilainya 100 semua, gurunya bangga. Terus statusnya apa? Menjadi percaya diri gini ya, aku pintar Jadi bisa pintarnya itu ditularkan ke anak-anaknya. Tanggung jawab. Terus pengembangan diri, pembunuhan ideologinya seperti itu. Lanjut. Nah ini kesepakatan kelas yang ada di kelas 4. Kalau keluar harus minta izin. Nah, seperti ini. Jadi Bapak Ibu guru nanti di kelasnya membuat seperti ini, pihak kesepakatan kelas. Kemudian makan dan minum sambil duduk, tidak boleh berdiri. Kemudian kalau bertanya harus tunjuk jari. Tunjuk jari pun harus sebelah yang kanan. Terus makan bersama tepat pada waktunya. Nah, harus tepat pada waktunya, pada waktu istirahat. Kemudian bekerja sama dan tolong menolong, menjaga kebersihan, berbicara sopan dan saling menyapa. Seperti itu. Nah, ketika anak-anak melanggar ini, anak-anak harus ibu guru memberikan konsekuensinya seperti apa. Kamu kenapa kok makan sambil berdiri? Saya Pak guru, di pantat saya ada udunnya gitu. Memberikan solusi. Ayo kita ke puskesmas dulu, seperti itu Terus kenapa kamu waktu makan dan minum tidak bekerja sama dan tidak saling tolong menolong saat teman kamu pikir kamu kok diem saja, seperti itu. Nah, ini kesepakatan kelas ini ditempel anak sendiri, ditanyakan nanti. Selanjutnya, ini perubahan nanti Ini ada video saya waktu anak-anak tidak menjalankan keyakinan kelas di kelas. Saya tampilkan Nah ini.
restitusi dalam menyikapi kondisi buruk baik bagi murid, memperbaiki langkah-langkahnya, menstabilkan identitas, memvalidasi, siswa sering bermain sepak bola saat jam pelajaran. Kasus 1. Pada hari Selasa pagi jam pertama di kelas 4A pada pelajaran bahasa Indonesia, seorang anak sudah? Dah. Ini. Ditanyakan ya restitusi ini, ditanyakan dulu ya. Tentunya saat memberikan ceramah ini jangan ada anak-anak, kalau bisa tatap muka dua-duanya, empat mata, biar anak-anak tidak merasa malu gitu. Ini ditanyakan Bapak Ibu ya, ditanyakan. Kasus kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rohman, Kepala Sekolah SDN Juratulis 1, Kecamatan Banglas, bahwa kemarin Bapak Arif Utamto sudah mempraktekkan tentang budaya positif, aksi nyata, dan modul 1.4. Semua sudah terlaksana dengan baik, alhamdulillah. Nanti teman-teman bisa memberikan ilmu yang diterima oleh Pak Arif sehingga dapat menjadi guru-guru penggerak semuanya. Dan semoga Pak Arif semakin meningkat ilmunya, bermanfaat untuk kita semua, dan nantinya dapat berguna untuk kita semua juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Eni Kustini, guru kelas 6 SDN Juratulis 1, ingin menanggapi tentang presentasi dari Bapak Arif tentang budaya positif. Budaya positif sangat baik dan mudah dipengerti sehingga pihak sekolah bisa menerapkan budaya positif tersebut. Sedangkan budaya positif sudah ada dan sering dilakukan di SDN Juratulis 1. Tapi banyak Bapak Ibu guru di SDN Juratulis 1 masih belum mengerti tentang apa itu istilah budaya positif. Semangat untuk Pak Arif. Semoga Pak Arif bisa menjadi guru penggerak di angkatan 7 sehingga membawa nama baik SDN Juratulis 1 ke depannya. Semangat Pak Arif. Terima kasih.